Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pelaksanaan ibadah haji di Mekah Arab Saudi, sudah bergabung bersama kami jurnalis senior Sindo News TV dan tim media center Haji Ike Kusuma. Selamat pagi, siang ya Ike Kusuma. Selamat siang, seperti apa situasi para jemaah yang akan menuju Mina pada hari ini? Silakan. Ya, Indra dan pemirsa dapat diinformasikan pada hari ini jamaah haji Indonesia juga sedang bersiap untuk menuju ke Arafah ya, untuk melaksanakan menuju puncak haji di wukuf di Arafah. Sementara itu kemarin pada saat kemarin sebagian jamaah haji Indonesia juga telah mengikuti program tarwiyah, ibadah sunnah tarwiyah di Mina untuk mabit, untuk bermalam di Mina yang diselenggarakan oleh KBIH. Karena program tarwiyah ini tidak masuk di dalam program yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji Indonesia. Dan berbagai persiapan di wukuf di Arafah juga telah disiapkan, telah dimatangkan, diantaranya pengecekan tenda, dan karena PPIH yang bertugas, petugas haji yang bertugas di dasar bandara akan menjadi satuan tugas operasi di Arafah. Dan kesiapannya langsung dicek oleh petugas haji yang saat ini sudah berada di Arafah. Semua sudah siap, telah dimatangkan dan siap menyambut jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah. Kesiapan sepertinya diantaranya tenda dan kemudian juga fasilitas lainnya juga telah disiapkan. Dan jamaah pada hari ini, pada sore hari ini yang berada di sekitar tempat saya melaporkan saat ini akan melaksanakan akan berangkat ke Padang Arafah pada sore hari nanti pada pukul waktu 16 waktu Arab Saudi. Indra. Oke, Ike, bisa ceritakan mungkin jelaskan untuk terkait cuaca di sana bagaimana, Ike? Ya, untuk cuaca pada hari ini dan saat ini ya, diperkirakan pada siang hari sudah mencapai 45 derajat Celcius dan ini terus bergerak pada saat puncak haji yang akan dilaksanakan besok pada hari Selasa, itu cuaca sudah semakin meningkat menjadi 47 derajat Celcius. Dan suhu tinggi yang 47 derajat Celcius ini akan terasa seperti 49 sampai 50 derajat Celcius karena kelembapan yang sangat kering. Kelembapan saat ini di kota Makkah maupun di Arafah diperkirakan saat ini akan diprediksi akan mencapai 10 hingga 15%. Sehingga diimbau kepada jamaah untuk menggunakan alat pelindung diri seperti payung, kacamata hitam, dan juga tidak lupa membawa semprotan yang berisikan air untuk disemprotkan ke wajah agar tidak terasa panas terbakar pada saat terpapar sinar matahari. Selain itu pada saat ibadah wukuf di Arafah nanti dan juga di Musdalifah dan Mina, jamaah diimbau untuk tetap selalu berada di tenda, melaksanakan ibadah, berzikir di dalam tenda untuk menghindari heat stroke. Dan jangan lupa untuk jamaah selalu meminum air sebanyak 4 teguk per 10 menit. Hari ini untuk menjaga agar tubuh jamaah tetap terhidrasi dengan baik. Indra. Untuk terkait cuaca dan juga mungkin terkait kesiapan ataupun kesehatan daripada jemaah haji di sana, bagaimana, jelaskan, sehat semua di sana, Ike? Ya, untuk jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah wukuf, yang sanggup melaksanakan ibadah wukuf dan di Padang Arafah akan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Namun bagi jamaah lansia atau jamaah yang pasca menjalani perawatan yang jumlahnya hampir sekitar 400 jamaah, jumlahnya hampir 400 jamaah, itu akan dilaksanakan pemerintah ya, Kementerian Haji dan Umroh menggelar program safari wukuf. Jamaah tersebut akan masuk akan berangkat ke Arafah dengan bis setelah diberikan untuk berzikir dan beribadah di wukuf, kemudian kembali ke hotel transit. Hal ini untuk menjaga jamaah yang lansia yang jumlahnya hampir 400 jamaah tersebut tetap prima hingga menjelang ibadah di Mina nantinya. Indra. Baik, terima kasih rekan Ike Kusuma, jurnalis Indo News TV dan tim media haji telah melaporkan langsung dari jalannya ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat selalu, rekan Ike. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, ribuan sapi kurban asal Pulau Madura, Jawa Timur dikirim ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Permintaan sapi asal Madura meningkat jelang Idul Adha karena kualitasnya yang dinilai baik,
berdaging empuk dan juga rendah lemak. Kapal besar khusus ternak bersiap membawa ribuan sapi asal Pulau Madura, Jawa Timur ke sejumlah daerah di Kalimantan dan Sulawesi. Kapal berangkat dari pelabuhan tradisional Telaga Biru, Bangkalan. Pengiriman sapi kurban ini sudah dimulai sejak 2 pekan lalu karena tingginya permintaan jelang Hari Raya Idul Adha. Lebih dari 5.000 ekor sapi dikirim dan telah melalui proses karantina serta pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk sapi yang dikirim ke Sumatera dibawa melalui jalur darat. Terkait dengan lalu lintas ternak, memang untuk di Kabupaten Bangkalan keluarnya ternak ini terutama sapi potong ya, ini cukup besar. Tapi kami harapkan untuk pengeluaran ternak itu jangan ada sapi betina. Karena kalau sapi betina ini adalah pabriknya sapi. Kalau sapi betina dikeluarkan dari Kabupaten Bangkalan secara terus-menerus akan lama-lama punah. Jadi untuk sapi jantan yang dikeluarkan saja. Untuk sapi betina kami dilarang untuk dikeluarkan. Adapun beberapa keunggulan daging sapi Madura terletak pada tekstur daging yang empuk, warna merah cerah hingga rendah lemak. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta sudah melarang berdagang musiman menjual hewan kurban di atas trotoar. Apakah trotoar Jakarta sudah bersih dari penjual hewan kurban? Berikut laporan rekan kami Amrina Rida di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Iya pemirsa, menjelang tibanya Hari Raya Idul Adha, ini tentunya banyak sekali lapak-lapak hewan kurban yang dibuka. Nah di Jakarta biasanya lapak-lapak hewan kurban ini dibuka begitu ya di area pinggir-pinggir jalan. Nah saat ini kami berada di area Tanah Abang yang menjadi salah satu sentra penjualan hewan kurban. Nah, namun pemirsa, beberapa waktu yang lalu dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kembali mengeluarkan aturan begitu bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta melarang adanya pembukaan lapak hewan kurban di pinggir jalan seperti di trotoar dan juga di taman untuk menjaga ketertiban. Namun kalau kita lihat sekarang ini di area Tanah Abang begitu untuk lapak penjualan hewan kurban masih dibuka di area trotoar seperti ini. Ini kita bisa melihat ada banyak begitu hewan-hewan kurban seperti kambing yang masih berdiri ataupun juga masih dibuka di area trotoar di area Tanah Abang. Nah berdasarkan keterangan dari pemilik lapak, ini alasan mengapa mereka tetap berjualan di pinggir jalan seperti ini adalah dikarenakan mereka sudah memiliki pelanggan tetap sehingga mereka khawatir apabila mereka berpindah tempat maka para pelanggan tetap tersebut ini akan berpaling ke lapak yang lain. Dan mereka pun juga mengaku kesulitan untuk mencari tempat alternatif penjualan hewan-hewan kurban yang strategis sehingga mereka khawatir apabila mereka berpindah maka akan menurunkan omset mereka. Tentunya ini menjadi PR bagi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa membuat kesepakatan dan juga win-win solution agar trotoar dan juga ruang publik ini masih tertib. Namun di sisi lain juga para pemilik hewan kurban yang membuka lapak seperti ini masih tetap bisa berjualan tanpa harus khawatir adanya penurunan omset. Tapi harapan kita semua adalah agar nanti Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung dengan lancar bagi seluruh umat muslim yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan layanan kesehatan bagi jemaah. Berbagai fasilitas dan tenaga medis disiapkan guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalani rangkaian ibadah di Armusna. Untuk memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji selama fase puncak Armusna berjalan optimal, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan klinik kesehatan haji yang akan beroperasi di kawasan Arafah dan juga Mina. Selain itu, setiap kloter juga akan dilengkapi dengan satu tenaga kesehatan yang bertugas memantau kondisi jemaah serta memberikan penanganan awal apabila ditemukan gangguan kesehatan. Secara keseluruhannya, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan disiagakan selama fase puncak haji berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesehatan jemaah tetap terjaga, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan juga jemaah dengan risiko kesehatan tinggi selama pelaksanaan ibadah haji di Armusna. Ini ada 1.200 tenaga kesehatan
tiap kloter ada 1 dokter dan 1 perawat, kemudian ada di PPIH juga ada 199, hingga total tenaga kesehatan kita ada 1.200 sekian. Insya Allah itu akan bisa melayani jamaah kita untuk Armusda nanti.